Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Farah Mumtaz yang akan bersama Anda dalam program kami Dialog Khusus Bandung TV. Kali ini pemirsa kita akan berbicara mengenai Raperda penyelenggaraan perlindungan anak, dan sudah ada narasumber yang istimewa dalam kesempatan kali ini. Beliau sudah ada di samping saya. Beliau adalah Ibu Hajah Yuningsih MM dari fraksi PKB dan juga sebagai wakil ketua dari Pansus 4 maksud saya yang menggodok Raperda penyelenggaraan perlindungan anak. Apa kabar Ibu? Assalamualaikum. Alhamdulillah sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Farhat dan juga pemirsa Bandung TV yang saya cintai. Alhamdulillah bisa ketemu walaupun lewat udara. Benar ya Bu ya. Tapi ini terima kasih Bu sudah hadir di sini karena tentu saja kalau misalnya kita melihat agenda dari anggota Dewan yang sedang padat ya Bu, tapi Ibu masih menyempatkan waktu untuk bersosialisasi bersama kami. Dan tentu saja pemirsa kita akan bahas lagi bagaimana terkait dengan Raperda penyelenggaraan perlindungan anak ya Bu yang memang sedang digodok. Ini kalau kita berbicara Pansus 4 ya Ibu sebagai wakil ketua ini menggodok Raperda yang memang diinisiasi oleh eksekutif, yaitu Raperda penyelenggaraan perlindungan anak. Kalau misalnya sebelumnya saya pengen tahu Bu, ini kenapa akhirnya eksekutif mengajukan Raperda penyelenggaraan anak? Bagaimana melihat situasi dan kondisi anak-anak di Jawa Barat saat ini Bu? Terima kasih Teh Farhat, pemirsa Bandung TV yang saya cintai. Kami DPRD Provinsi Jawa Barat tentunya memang tidak lepas dari tupoksi kami yang tiga. Satu di legislasi, dua budgeting dan juga pengawasan. Benar. Saat ini DPRD Provinsi Jawa Barat, kalaupun memang ini Raperda, ini sebenarnya Raperda inisiatif eksekutif. Ini bukan Raperda baru, tapi ini revisi. Revisinya memang hampir total karena memang merevisi Raperda nomor 5 tahun 2006. Jadi mengacu pada situasi dan kondisi saat ini ya Bu ya. Karena memang kenapa Raperda ini harus direvisi? Satu, memang sudah tidak sesuai lagi karena memang Perda ini harus direvisi, ada beberapa alasan. Yang pertama pemutakhiran peraturan. Karena dulu Perda nomor 5 tahun 2006 itu merujuk ke Undang-Undang nomor 23 tahun 2012. Merujuknya ke sana. Terus yang berikutnya ini pembaharuan struktur kelembagaan. Dulu mengenai perlindungan anak dan perempuan saat di undang-undang di pusatnya ini ngelenya ke Kementerian Sosial. Terus juga di sininya sama. Di sini juga dulu di Dinas Sosial. Tapi ini karena kelembagaan sekarang di DP3AKB. DP3AKB ini baru terbentuk 2009 gitu. Karena ini kan Perdanya Perda 2006. Yang berikutnya ini pembagian kewajiban dan tanggung jawab. Ini kan tentang perlindungan anak. Makanya kenapa kok nggak ada perempuannya gitu. Revisi penyelenggaraan perlindungan anak. Kami beri judulnya juga ada penyelenggaraan. Karena saya pikir untuk melindungi anak ini tidak hanya melulu kita menyampaikan aturannya, tapi memang juga substansi ini judulnya juga harus mengikat. Karena tidak hanya perlindungannya, tapi juga infrastruktur penyelenggaraan seperti KPAD-nya juga ini harus juga dipenuhi. Ini nanti yang kita bahas dalam Raperda ini. Yang berikutnya substansi. Kalau dulu Perda nomor 5 tahun 2006 itu hanya di penanganan kasus-kasus lah, belum pencegahan. Ini sekarang banyak pencegahan, jadi kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Benar. Dan tentunya Raperda ini, revisi ini tidak lepas dari 5 pemenuhan klaster anak ini, 5 klaster anak itu. Jadi ini kan anak itu pemenuhan haknya ada 5, 1 hak sipil dan kebebasan, gitu kan. Berapa banyak anak juga yang anak itu terlahir dengan yang tidak diharapkan. Akhirnya saat dia harus di catatan sipil, dia pakainya bukan bin tapi binti nama ibunya. Ini kan sangat secara psikologi juga beban untuk anak. Ini enggak lagi seperti itu. Ini klaster anak. Terus juga kebebasan anak juga tidak harus terus untuk disuruh belajar, tapi juga dia ada hak-hak untuk bermain. Yang berikutnya untuk di lingkungan keluarga dan pengasuhan. Kita nggak bangga saat ada
banyak panti, berarti ini kan di pengasuhan di ibu sendirinya juga ini kurang. Ini juga terus menjadi catatan. Yang berikutnya kesehatan dasar dan kesejahteraan. Kesehatan dasar anak juga harus dipenuhi. Gitu. Jangan sampai nanti anak dibebaskan yang akhirnya banyak godaan itu anak saat dia sudah di pendidikan kelas 2 SMA lah yang disebutnya mungkin sekarang kelas 11 ini kan mulai gitu kelas 12 akhirnya kenal gitu pada hal-hal yang negatif ya Bu ya. Saat dia juga ada hubungan bebas yang tidak diinginkan akhirnya sampai ada hamil di luar pernikahan. Ini kan seusia anak sekarang undang-undangnya sudah diatur ya usia anak itu 19 gitu kan 18 19. Ini kan repronya kesehatan kesehatan reproduksinya ini belum siap juga makanya kan di pemenuhan kesehatan dasar yang berikutnya pendidikan dan pemanfaatan waktu luang ini yang kita juga tidak diacungkan jempol lah kalau mungkin orang tua juga terus anak berangkat pagi siangnya ada untuk les lagi. Ini kan waktu istirahatnya kurang. Makanya kita juga nanti menginstruksikan di semua yang pasos, yang pasum juga fasilitas umum untuk ada lingkungan yang ramah anak. Gitu ini berarti hampir semua keseluruhan aspek-aspek memang mendukung untuk bagaimana melindungi nih Bu ya, anak-anak di Jawa Barat khususnya ini semuanya ada. Namun kalau misalnya kita pengen tahu juga situasi dan kondisi seperti apa Bu anak-anak di Jawa Barat saat ini, apakah memang mereka belum mendapatkan perlindungan yang maksimal baik itu dari pemerintah daerah maupun juga pemerintah provinsi? Baik Mbak Teparhat. Jadi begini, saat kita ini miris sekali, kita memang beralasan tadi ya kenapa ini juga direvisi. Saat kita membahas Raperda ini karena untuk 2020 ini ada 5 Raperda yang benar. Raperda tentang pondok pesantren karena memang sudah ada aturan di pusat turunan di kitanya harus ada. Ini diantaranya kan penyelenggaraan perlindungan anak. Kita miris sekali saat kita pembahasan kok justru masif sekali ini tentang korban-korban anak baik kekerasan gitu kan. Kita miris lihat di media ada orang asing yang melecehkan anak kita sampai 305 anak. Akhirnya dia bunuh diri kan. Nah, dan yang miris sekali juga saat ada korban kekerasan seperti ini terhadap anak justru kok yang melakukan orang terdekat gitu kan. Kemarin saat kita baik LSM perempuan yang perlindungan anak, LSM penggiat perlindungan anak dan perempuan ini ada aduan, akhirnya dia melaporkan ke yang tiba-tiba 2 hari setelah di BAP menarik laporannya. Seperti itu karena memang ada tekanan. Diintimidasi oleh tersangka dan juga yang sangat tidak enak umpamanya dia kena oleh kakaknya sendiri atau pamannya atau bapaknya lah. Nah, gila ini kan banyak sekali. Nah, saat dia dilaporkan akhirnya proses hukum akan sudah di BAP secara otomatis kan dia kena ini. Dia di penjara. Akhirnya ibunya menangis kalau nanti dia di penjara bapaknya siapa yang memberi nafkah keluarga. Ini kan jadi ini supaya bukti pemerintah ini hadir juga nanti perangkatnya kenapa ada penyelenggaraan. Saya pikir tidak melulu hanya di pemerintah, ini juga harus dipenuhi. Makanya kita minta kalau di pusat ada KPAI, di daerahnya harus ada KPAD, KPAID lah, Komisi Perlindungan Anak Daerah. Gitu kan. Kita di provinsi belum ada, makanya saya berharap nanti saat ini menjadi acuan sudah disahkan menjadi perda yang tentunya kami menginginkan. Kenapa kami juga roadshow ke kota kabupaten walaupun belum 27 kota kabupaten se-Jawa Barat, baru hampir 12 atau 13 dan 50% kasusnya berbeda-beda, tapi rata-rata hampir semua ada. Nah, ada kasus tentang paling banyak itu di mana Bu? Kasus-kasus terkait dengan kekerasan anak yang ada di Provinsi Jawa Barat paling banyak itu di daerah mana? Ya di Pantura ada, di Pantura ada. Cirebon Indramayu ya Bu? Ya itu ada, kebetulan ini kan dan kita ini supaya pemerintah ini hadir seperti apa gitu. Harus ada di tupoksi kita di legislasi ini harus segera disahkan, tapi juga tidak terburu-buru untuk disahkan, tapi nanti justru menjadi perda yang tidak kualitatif lah. Kami tidak mau, kami inginnya bahwa perda ini perda terbaik, implementatif dan kualitatif untuk masyarakat. Berikutnya ini yang sangat juga kita inginkan bahwa seperti ada P2TP2A. Ya, ini kan banyaknya
padahal yang tahu permasalahan di bawah itu ya aktivis yang langsung di lapangan. Ya kita inginnya ada kolaborasi lah nanti dari lembaga itu, ada tidak hanya dari istri-istri dari yang di pemerintahan gitu, tapi juga yang dari aktivis karena yang tahu betul itu. Dan yang terpenting lagi ini perangkatnya harus segera dibentuk. KPAID ini dari 27 kota kabupaten itu yang terbentuk baru 13. Yang sudah ada KPAID-nya aja ini masih banyak kekerasan gitu, apalagi yang tidak ada. Insya Allah Raperda penyelenggaraan perlindungan anak ini kita usahakan maksimal. Jadi sekarang juga banyak keluhan, mungkin kata orang Jawa ya disebutnya, saya dari Jawa, sudah jatuh ketiban tangga, dia menjadi korban. Tapi saat dilaporkan untuk visum juga ini harus menjadi tersangka. Harus berbayar. Gitu. Makanya ini kan harus dari pemerintah kita keliling, seperti ada mungkin di Kerawang sudah visum bebas gitu. Tapi masih ada di beberapa kota kabupaten juga visum masih berbayar. Ini karena harusnya ada anggarannya di rumah sakit gitu dititipkan, ternyata ada juga yang di dinas juga ada, bukan di dinas kesehatan, ada di dinas sosial. Sekarang perlindungan anak ini kalau di kota kabupaten mungkin adanya di kalau provinsi penyebutannya DP3AKB ya, di sana mungkin kan DPPKB lah. Itu Mbak. Jadi ini kita inginnya bahwa tidak hanya sebatas retorika atau bahwa Perda ini harus ada bukti bahwa pemerintah itu hadir ya dengan menghadirkan aturan. Ya ini kalau kita Perda gitu kan, apalagi undang-undangnya sudah ada turunannya harus, dan kejadian atau permasalahan tentang kekerasan anak ini kan adanya di bawah. Kami menginginkan saat nanti Perda yang di provinsi ini sudah sudah disahkan, semua kota kabupaten harus sudah punya, nanti turunannya ke desa-desa. Ini kan Raperda atau juga Pansus 4 ini memang baru bulan lalu dibentuk ya Bu ya. Dan memang saya benar-benar sedang fokus sekali dalam pembahasan gini. Nah, untuk sejauh ini Bu, tapi kan untuk saat ini memang sedang dipending karena memang ada pembahasan dari Badan Anggaran ya Bu ya. Nah, untuk sejauh ini Bu, apa yang memang telah sejauh mana nih pembahasan juga pemgodokan terkait dengan Raperda penyelenggara perlindungan anak ini Bu? Kita ini hampir 1,5 bulan jalan, hanya sekarang mungkin terhenti dulu sebentar karena memang agenda juga di tupoksi kita. Kalau ini kan di legislasi di tupoksi kita di budgeting, sekarang sudah akan bahas KUHP untuk 2021. Ini kan perlu juga pengawasan kita di mitra-mitra komisi juga harus kita lihat. Kita akhirnya kan ke daerah-daerah ini supaya tupoksi semuanya jalan. Selama ini pembahasan sudah hampir 70%. Kita mengakomodir masukan-masukan karena memang ini kalau di kabupaten saat Raperda itu inisiatif Dewan memang minta masukan-masukan dari yang benar-benar di lapangan ya Bu ya, mengerti. Ini tapi kita kan walaupun inisiatif dari eksekutif, tapi pembahasan kan dengan kita. Kita bawa juga, di samping kita juga studi komparasi kemarin seperti di Jawa Tengah itu visum sudah dibebaskan sama sekali, gitu kan. Bahkan juga ini kalau kita sudah memproklamirkan ada pendidikan Jawa Barat 12 tahun, nggak boleh nih saat ada anak itu, umpamanya kecelakaan tadi yang saya bilang, ujiannya anak itu saat di kelas 11 sampai kelas 12, saat dia ada kecelakaan atau hamil di luar nikah, ini pihak sekolah nggak boleh memberhentikan. Secara psikologi juga dia nanti akan tidak enak sendiri, justru melindungi karena ada hak pendidikan untuk anak. Jadi selama ini sudah 70%, kami juga banyak ada RDP, rapat dengar pendapat, minta masukan-masukan ke ahlinya, dan juga aktivis perlindungan anak sudah 2 kali, mungkin 1 kali lagi karena kita targetnya akhir Agustus ini Raperda revisi penyelenggaraan perlindungan anak ini sudah bisa disahkan, supaya nanti turunannya di kota kabupaten segera juga harus ada. Nanti kalau kota kabupaten sudah punya, nanti desa juga harus ada. Dengan Perdes. Beberapa waktu yang lalu juga Pansus 4 sudah melakukan studi banding ya Bu ya ke provinsi lain untuk membandingkan seperti apa sih persoalan-persoalan yang memang dilakukan, yang telah dilakukan dan juga akan dilakukan. Tapi nanti Bu, pembahasannya kita harus jeda pariwara terlebih dahulu. Jadi pemirsa tetaplah bersama kami dalam Dialog Khusus Bandung TV.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama saya Farah Bumnas dalam dialog khusus Bandung TV. Kali ini pemirsa kita masih akan melanjutkan terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak yang memang sedang digodok oleh Pansus 4 DPRD Provinsi Jawa Barat. Tadi Bu, kita sempat sebelum jeda kita sempat membicarakan mengenai studi banding yang memang telah dilakukan oleh Pansus 4 ke beberapa provinsi ya Bu ya. Nah, ini seperti apa sih Bu kalau misalnya di provinsi lain gitu? Permasalahannya seperti apa dan bagaimana anggota dewan bisa mendapatkan manfaat lah Bu dari studi banding tersebut? Iya, terima kasih. Kita mencari informasi untuk melengkapi draft di Raperda ini dan juga studi komparasi apa yang baik dari provinsi lain, tentunya kita akomodir. Ternyata memang banyak. Kemarin kita ke Jawa Tengah, sana kita juga menghadirkan eksekutifnya, tapi pertemuannya memang di DPRD. Di sana kita permasalahan di sini kan visum yang terus menjadi permasalahan saat dia menjadi korban, baik KDRT perempuan, kalau ini anak ya, ingin tahu betul atau enggak dia menjadi kekerasan gitu, apa sudah dilakukan atau belum gitu kan, kita perlu visum. Ternyata keluhan di sini kan masih harus berbayar. Di Jawa Tengah itu dari semua kota kabupaten, bahkan ya di provinsi sudah digratiskan pemerintah, digratiskan, dan itu memang adanya di rumah sakit, anggaran itu dititipkan. Kemarin kan kita rata-rata keliling kota kabupaten itu semua karena memang lempar-lemparan gitu. Adanya di dinas kesehatan, ternyata di rumah sakit, ternyata di dinas sosial. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus ada rumah aman. Nah, rumah aman itu saat anak menjadi korban, dipisahkan terlebih dahulu ya. Iya, karena memang beban juga kan. Psikologis kalau dia secara psikologi dia yang menjadi tersangka atau pelakunya itu orang tersendiri yang di rumah itu, dia kan trauma terus, jadi dia harus memang ada di rumah aman. Ini harus semua punya rumah di kota kabupaten. Di sana Jawa Tengah sudah hampir semua punya, gitu, provinsinya juga. Nah, terus untuk KLA-nya juga ini untuk kabupaten layak anak juga sudah hampir semua punya. Jadi ini juga faktor-faktor pendukungnya yang kita dapatkan. Pasnya di Jawa Tengah itu visum sudah semua, bahkan tidak hanya rumah aman, di sana rumah pintar juga punya gitu di sana. Ini memang harus cukup ironis karena sebenarnya Bu ya, provinsi lain sudah mempunyai apa-apa saja yang memang diperlukan untuk perlindungan anak gitu loh. Namun di sisi lain kita Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang terbesar di Indonesia, belum mempunyai apa-apa yang memang setidaknya memang dipenuhi oleh pemerintah untuk benar-benar bisa melindungi anak-anak generasi muda mendatang. Ini apa Bu fokus-fokus yang memang benar-benar bisa menjadi catatan juga yang bisa dimasukkan ke dalam Raperda untuk pemenuhan itu semua, karena itu semuanya tidak instan kan Bu ya, memang memerlukan waktu yang tidak sedikit dan juga biaya yang tidak sedikit. Ini seperti apa Bu? Jadi begini, saya pikir kalau seperti rumah aman atau rumah pintar, ini kan perangkat yang melengkapi. Yang terpenting juga segera terbentuk dulu ini KPAD-nya. Komisi Perlindungan Anak Daerah. Kita provinsi belum punya, makanya secepatnya secara otomatis nanti kalau perangkat itu sudah terbentuk lembaganya, nanti harus ada saat ada pengaduan gitu kan KPAD. Ini anak kan harus diamankan dulu nih di rumah aman. Dan tidak hanya di provinsinya, juga nanti turunannya ke bawah dari 27 kota kabupaten. KPAID atau KPAD penyebutannya itu yang Komisi Perlindungan Anak Daerah itu harus semua terbentuk dengan dilengkapi dengan ada rumah aman shelter atau rumah pintar gitu. Memang di rumah aman itu tidak hanya sekedar bentuk bangunannya ada, tapi juga dilengkapi ada psikiaternya, psikolognya lah, dan untuk menghibur anak supaya tidak trauma sekali. Benar. Nah, yang paling dikhawatirkan terkait dengan adanya kasus-kasus anak ini adalah bagaimana traumatis yang akan meninggalkan di dalam diri mereka. Karena traumatis itu psikologi khususnya kan memang bukan seperti luka ya Bu ya, yang bisa disembuhkan seiring dengan berjalannya waktu. Tapi ini kan bisa mereka bawa bahkan hingga mereka dewasa gitu. Yang ditakutkan adalah bagaimana nanti mempunyai efek negatif dan juga perilaku yang negatif gitu, yang akhirnya membuat mereka mungkin menjadi pribadi yang cukup mengkhawatirkan ke depannya. Nah, ini bagaimana Bu?
instansi atau juga dukungan dari dinas-dinas lain terkait dengan adanya raperda ini, karena memang bukan hanya terkait dengan eksekutif dan legislatif kan Bu ya, tapi memang banyak bagaimana semua elemen masyarakat bisa mendukung, karena yang namanya anak ya Bu ya, ini kan merupakan harapan kita semua. Ini seperti apa Bu? Ya, saya pikir gini, raperda dari 5 raperda yang dihantarkan yang sedang dibahas sekarang oleh DPRD Provinsi Jawa Barat, menurut saya ini raperda yang terpenting ya, ada raperda pondok pesantren, karena anak adalah harapan kita. Makanya prinsip kita jangan menganggap bahwa anak itu anak orang lain, tapi anak kita juga, apalagi kita yang ada di pemerintahan harus melindungi. Makanya dalam bunyi raperda ini juga penyelenggaraan perlindungan anak bukan hanya anak Jawa Barat, tapi yang di Jawa Barat. Yang ada di Jawa Barat. Berarti semua yang memang berada di Jawa Barat harus kita perlindungi. Ini kan luas sekali. Benar. Secara ini sangat makro gitu kan. Nah, jadi ini pun tidak hanya tanggung jawab pemerintahan kan antara eksekutif dan legislatif, tidak hanya tanggung jawab pengusung raperda ini DP3AKB, bukan, tapi dari semua dinas, semua OPD ini harus bergandeng tangan. Ya makanya kemarin juga kita ada RDP, rapat dengar pendapat, kita panggil semua, ada juga dari ID-nya juga kita undang, terus dari dinas semua, hampir semua, karena di dinas pendidikan juga perlu. Ini kita undang, harus masalah anak yang ada terjadi sebelum lulus, ternyata dia ada kejadian yang di luar nikah, kan banyak kepala sekolahnya itu memberhentikan. Ini nggak boleh, karena ada pendidikan anak. Di dinas kesehatan juga saat harus mau memberi sosialisasi, ini dilihat kalau anak belum usianya belum mapan, ternyata dia sampai terjadi itu kan, apalagi kekerasan seperti itu sampai hamil, ini kesehatan reproduksinya seperti apa. Makanya kita lebih baik mencegah supaya jangan ada pergaulan yang terlalu bebas. Kita beri sosialisasi tentang cash pro-nya kesehatan reproduksi. Berapa banyak di Provinsi Jawa Barat juga untuk kematian ibu dan anak. Karena usianya ini belum mapan gitu kan, dia juga belum siap secara psikologi. Terus dari dinas sosial jelas lah, karena saat seperti ini juga anak menjadi beban, juga menjadi beban orang tuanya juga. Ini dinas sosial juga yang jangan sampai nanti sekarang sudah lepas ini bukan di dinas sosial lagi, nggak seperti itu, semua harus bertanggung jawab. Jadi intinya nanti kita ini disahkan, terus harus ya memang lagi-lagi ini anggarannya seperti apa? Anggaran kita besar kok, gitu kan? Ini kalau kita melihat anggaran sekarang 2020 ya, kalaupun ini semua hampir dialihkan 50% untuk COVID, kan kita sudah 47 triliun ya. Ini kalau di pendidikan itu, kalaupun memang sudah ada aturannya dari atas minimal 20% dari APBD, kesehatan 10%, taruhlah untuk kebutuhan perempuan dan anak itu kan 5% aja, ini kan belum artinya tidak hanya di perlindungannya, saat dia umpamanya ini anak atau perempuan mendapatkan kekerasan seperti ini, dia umpamanya saya bilang kalau kaitannya erat ini antara anak dan perempuan. Benar. Dia menjadi korban KDRT ini, seorang ibu. Tadinya dia membantu ekonomi suami berjualan, akhirnya kan bebar-bebar begitu habis dipukul atau KDRT oleh suaminya, dia malu. Ini ada harusnya tanggung jawab pemerintah untuk bisa memberi pembiayaan supaya dia bisa berjualan lagi. Dan juga bukti pemerintah hadir, betapa banyak kita sekarang sering melihat, saya sendiri di rumah sakit, anak yang akan divisum kok disamakan gitu dengan orang yang dewasa. Ini kan menjadi tanda tanya, loh kok ini anak di bawah umur kok ada di dokter kandungan. Ini kan menjadi permasalahan. Ini harusnya juga diamankan, ada perlakuan khusus gitu kan untuk anak. Dan juga kita ini kan ada anak yang berkasus hukum dengan hukum juga. Ini juga memang harus kita lindungi, artinya ada dalam pembahasan seperti ini, bukan berarti ini kalau seperti nanti malah membebaskan, enggak. Makanya intinya kita pencegahan ini. Ini bukan hanya nanti di penanggulangannya, tapi ini di pencegahannya sebelum terjadi. Kita ingin sekali bukan hanya retorika dalam raperda ini, bahwa kita bukti kita sayang kepada anak yang ada di Jawa Barat ya dengan membuat aturan. Iya. Jadi memang semuanya itu kan bukan, kalau bisa kita hanya berbicara kan gampang ya Bu ya, tapi bagaimana bisa memberikan bukti nyata gitu agar perlindungan anak itu memang ada. Nah, lalu dalam raperda ini Bu, yang memang tadi Ibu katakan juga sudah hampir 70% ya Bu ya, hampir selesai. Nah, poin-poin penting Bu yang utama yang menjadi prioritas apa yang ada dalam raperda ini Bu?
terutama ini untuk kami tidak keluar dari 5 klaster pembunuhan anak-anak ini tentang sipil ya, tentang sipil ini. Makanya kan nanti kita kemarin juga di Dukcapil kita panggil untuk sekarang tidak boleh lagi nanti ada akte anak yang ada hanya nama ibunya gitu, harus nama bapaknya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk dinas pendidikan ini untuk bisa semua di Jawa Barat ini saat anak ada permasalahan dia hamil yang tidak diinginkan karena korban kekerasan, entah itu dia hubungan suka sama suka tapi dia masih sekolah, untuk tidak memberhentikan. Yang berikutnya saat dia sudah menjadi korban, ini hak kewajiban pemerintah supaya bukti pemerintah itu hadir. Ada anggaran untuk dia visum dan segala macam itu harus ada. Ini jadi jangan sampai nanti banyaknya kan ini orang yang tidak mampu gitu yang ibunya berangkat ke luar negeri pun dia tinggal dengan bapaknya. Ini yang naif sekali kan bapak kandung dengan kakak kandungnya karena selalu sama-sama. Anak kalau sudah usia di atas 15 kan anak perempuan sudah mulai ada kan? Perubahan ya Bu ya? Iya, perubahan. Akhirnya mungkin sering ketemu, terus nggak ada ibunya, tiba-tiba iya kan ada setan yang merasuk selalu bareng. Ini kan ini juga, dan terutama ini semua untuk kota kabupaten harus ada shelter atau rumah aman. Kan saat dia sudah menjadi. Berarti memang dalam perlindungan anak ini kan begitu kompleks ya Bu ya, permasalahan yang ada, karena bukan hanya permasalahan di dalam keluarga tapi sekolah juga, lingkungan juga, pertemanan juga. Ini kan bagaimana akhirnya bukan hanya pemerintah kan Bu, karena memang yang namanya sosialisasi gitu kan, maksudnya di lingkungan masyarakat ini kan memang ada sanksi sosial juga yang diterima gitu ke beberapa ke individu terkait. Bukan masalahnya kan bagaimana nih pemerintah bisa melindungi bukan hanya dari kekerasannya Bu, tapi bagaimana dengan sanksi sosial tersebut yang memang diberikan oleh masyarakat. Nah ini seperti apa Bu akhirnya? Karena memang begini. Ini yang mungkin disebut agak kejam itu kan sanksi sosial. Sanksi sosial justru yang memang pemerintah supaya ini hadir, anak jangan menjadi trauma. Ini kan sekarang banyak walaupun entah lelucon entah itu. Apalagi di media sosial kan Bu ya. Ini saat anak itu menjadi korban ini, baik dia mungkin yang sodomi gitu kan, atau ini anak yang menjadi kekerasan gitu, perempuan. Nanti ke depan dia di memorinya tidak terhapus itu kalau pemerintah tidak segera. Dia ke depan saat dia dewasa dia akan menjadi tersangka karena ada rasa balas dendam. Kita kan tidak menginginkan seperti itu, makanya begitu dia menjadi korban, kita pemerintah hadir. Harus bisa memutus rantai itu ya Bu ya. Yang ada kan seperti itu, dia trauma berkepanjangan, jadi saat dia sudah dewasa nanti dia menjadi pelaku. Ini kan naudzubillah. Kita inginnya generasi kita baik, kalaupun sudah menjadi korban kita putus gitu kan, untuk tidak balas dendam. Nanti dia, karena saya pernah tersakiti, saya harus menyakiti. Ini bahaya. Benar. Karena saya pikir anak itu kader bangsa anak-anak Jawa Barat kader bangsa untuk yang meneruskan kita. Kalau dia sudah ada luka, bagaimana kita secepatnya bisa menyembuhkan. Jangan sampai terlanjur, sudah nggak boleh pemerintah seperti itu. Healing dan juga recovery memang diperlukan banget ya Bu, untuk benar-benar kasus dari korban seperti ini. Lalu harapannya Bu, mungkin terakhir harapannya Bu terkait dengan adanya Raperda perlindungan anak ini. Ibu sebagai wakil ketua, apa harapannya? Harapan kami ya di Pansus, mungkin ini saya yang mewakili, kalaupun ini Raperda inisiatif eksekutif pembahasan dengan kami pemerintahan, lagi-lagi saya sebut antara eksekutif dengan kami legislatif, eksekutif eksekutornya lah. Nanti di sana yang langsung eksekusi, ada anggaran-anggaran di sana, kami di kebijakan. Raperda ini nanti saat disahkan menjadi perda, amin, betul-betul bukan menjadi aturan atau perda karet. Tapi menjadi perda yang implementatif, implementatif dan kualitatif. Ini manfaatnya untuk anak-anak kita. Kami minta bantuan dari semua pihak untuk sama-sama mendorong dan minta dukungan. Ini masih terus kami mengakomodir masukan-masukan. Kami juga terus yang di dapilnya masing-masing saat kemarin
di tengah-tengah pembahasan Raperda ini kami ada serat aspirasi. Dalam serat aspirasinya juga tidak seperti biasa mengumpulkan orang, tapi kita datang ke aktivis perempuan perlindungan, ke LPA. Sekarang banyak sekali ini LPA, Lembaga Perlindungan Anak yang mandiri dari tempat dari dia sendiri, pembiayaan untuk visum dari dia sendiri, sampai anaknya diamankan di rumah dia sendiri. Di Cirebon ada seperti itu dari bantuan dia sendiri. Kita ini nggak boleh seperti itu lagi, nanti supaya satu arah, pokoknya satu kabupaten kota itu harus punya. Jadi nanti manggayang. Sehingga datanya pun tidak tumpang tindih ya Bu ya. Dan memang ini untuk LPA, Lembaga Perlindungan Anak juga ini SDM-nya bagus-bagus personnya. Dia sudah biasa seperti itu. Tapi kan ada pemerintah wajib untuk membiayai. Walaupun tanpa ada kesejahteraan dia sudah terbiasa gitu kan. Ini makanya harus perangkatnya segera dibentuk dan pemerintah bukti hadir, tidak hanya nanti membuat aturan dan juga memenuhi seperti KPID, terus juga seperti ada rumah amannya, tapi juga dipenuhi dengan nanti ada anggarannya. Oke, ini harapan kita semua Bu, karena memang sebenarnya ini bukan tugas pemerintah saja, tapi kita semua masyarakat turut mendukung adanya Raperda penyelenggaraan perlindungan anak ya. Lainnya anak kita supaya rasa kasih sayangnya sama, artinya apalagi yang ada di pemerintahan gitu. Miris sekali kalau di bawah umur sudah menjadi korban gitu. Baik, apalagi korban kekerasan seksual ya Bu ya. Baik, Ibu Yuningsi, terima kasih sudah berbagi informasi. Semoga saja nantinya setelah Raperda penyelenggara perlindungan anak ini bisa disahkan, ini benar-benar bisa mendapat masyarakat Provinsi Jawa Barat khususnya bisa mendapatkan manfaatnya, khususnya untuk anak-anak Jawa Barat. Baik Ibu, terima kasih, dan terima kasih juga pemirsa atas perhatian dari Anda. Akhir kata, saya Farah Mumtaz mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.